anak spesial, termasuk dijadikan tumbal. Malam itu Bu Bos, Bu Owner ini ngunjungin si Nindi ke mes. Dibawain lah Nindi ini makanan-makanan enak, buah-buahan segar. Tapi di mata Nindi, makanan itu tidak seperti makanan yang terlihat enak dan segar, malah seperti makanan basi dengan bau yang menyengat. Buah-buahan itu ia lihat seperti buahan busuk yang banyak lubang-lubangnya dan banyak ada ulat-ulatnya gitu. Akhirnya buah itu terbengkalai begitu aja. Yang nikmatin buah-buah dan makanan itu justru anak-anak lain. Masih di malam itu setelah si Nindi ini minum obat, dia pun tertidur. Nggak berapa lama ia tertidur, tiba-tiba ia bermimpi didatangin oleh sosok wanita. Dan sosok wanita itu berkata, singkat dan padat, pergi dari sini. Tidak ada penjelasan kenapa dia harus pergi, tidak ada penjelasan siapa wanita itu, sosoknya tidak jelas, wajahnya tidak jelas, hanya berupa sosok wanita. Di pagi hari, si Mita pun datang menjenguk si Nindi di kamarnya. Merasa kasihan banget gitu sama si Nindi yang udah berhari-hari, udah diobatin, udah dibawa ke dokter, tapi nggak ada perubahan. Mita pun berencana ngajak si Nindi untuk pulang ke rumahnya di kampung halamannya yang jaraknya itu sekitar 3 jam dari tempat ia bekerja itu. Tapi di sini Mita tuh masih mikir, si Nindi kondisinya lagi sakit, emang kuat ya dibonceng selama itu. Iseng-iseng nih si Mita minta izin sama bosnya. Dia bilang, Bu, si Nindi sakitnya kayaknya tambah parah, boleh nggak saya izin mau ngajak dia pulang kampung ke kampung saya, biar dirawat sama ibu saya deh di kampung, nggak apa-apa sampai dia sembuh. Nah di sini si Mita tuh ya ampun baik banget. Sayangnya Bu Bos ngelarang si Mita ini bawa si Nindi ke kampung halamannya. Malam itu juga si Nindi diambil oleh Bu Bos, dibawa ke rumahnya Bu Bos dengan alasan bakal dirawat di rumahnya agar lebih cepat sembuh dan terawasi, karena di rumahnya Bu Bos ini ada ART yang pastinya bisa bantu ngurus keperluannya si Mita. Misalnya si Mita pengen bubur, pengen apa, pengen air gitu, ada yang merawat lah. Karena si Mita ini nggak dapet izin buat ngajak si Nindi ini pulang ke rumahnya, akhirnya si Mita ini pulang sendiri. Kebetulan dia harus pulang karena lagi ada acara adat. Sesampainya di kampung halamannya si Mita, dia pun ngobrol sama kakeknya. Ya bahas masalah kerjaan, masalah lain-lain, dan sampailah merembet ke masalahnya si Nindi tentang yang kebetulan kakeknya ini ya tahu sedikit lah tentang dunia-dunia gaib, dunia spiritual gitu. Berbekal penjelasannya si Mita, kakeknya si Mita ini berkesimpulan bahwa si Nindi ini punya weton atau kelahiran spesial yang mungkin saja berguna sebagai sesuatu untuk keperluan. Di sana pun kakeknya si Mita ini menyarankan si Mita kalau bisa si Nindi ini segera diajak pergi dari mes itu, keluar dari pekerjaan itu. Kalau memang belum ada tujuan dan nggak bisa balik ke kampungnya, boleh kok si Nindi ini dibawa ke kampungnya Mita, dibawa ke rumahnya si Mita ini untuk sementara sampai sembuh. Nah di sini si Mita itu bingung. Dia pun nanya ke kakeknya, tapi selama ini aku kerja di sana 1 tahunan aman-aman aja kek, nggak ada tuh yang aneh-aneh seperti yang diceritakan si Nindi. Kakeknya pun bilang, nggak semua orang memiliki kepekaan atau sensitivitas seperti si Nindi. Dan kebetulan si Nindi ini emang anak spesial. Jadi ya memang banyak tantangannya, termasuk dijadikan tumbal. Mita pun mulai mencerna penjelasannya si Nindi tentang apa yang udah dia alamin selama ini. Yang dia pikir selama ini si Nindi itu cuman ngarang aja, ngaco, ngasal. Yang ternyata itu beneran terjadi. Tanpa pikir panjang, sore itu si Mita pun segera balik ke mesnya, berharap belum terlambat buat si Mita ngebantu si Nindi untuk kembali pulih seperti biasanya. Sesampainya di mes, Mita menceritakan apa yang diberitahukan oleh kakeknya kepada semua penghuni mes. Mereka mengobrol banyak hal sampai merembet pada sebuah kasus di mana dulu pernah ada seorang wanita yang meninggal di mes itu. Malam itu juga, semua penghuni kos mendatangi rumahnya Bu Kos untuk menjemput kembali si Nindi. Sempat terjadi perdebatan di mana Bu Kos itu nggak ngizinin anak-anak buat ngejemput si Nindi. Namun tiba-tiba ada sosok wanita paruh baya yang tampangnya tuh agak gimana ya, pokoknya
seperti orang spiritual gitu. Bisik-bisik di telinganya Bu Bos. Entah apa yang dibisikkan wanita itu. Sampai akhirnya Bu Bos ini mengizinkan anak-anak buat bawa pergi si Nindi. Anak-anak itu akhirnya menyewa taksi online biar bisa untuk bawa si Nindi kembali ke mes. Jaraknya nggak jauh sih, sekitar 30 menitan. Karena nggak memungkinkan buat si Nindi ini naik motor atau dibonceng gitu. Jadi terpaksa harus disewakan taksi online. Dan uang penyewaan taksi online ini adalah uang patungan dari anak-anak kos. Namun sebenarnya si Nindi bukan dibawa ke mes sama anak-anak. Melainkan si Nindi ini dibawa ke rumahnya Mita, ke kampung halamannya untuk bertemu kakeknya yang jaraknya itu sekitar 3 jam. Sesampainya di rumah Mita, malam benar-benar mencekam. Ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh kakeknya si Mita dan beberapa sesepuh desa. Ketika diobati, si Nindi ini mulai berteriak dan merontah. Malam itu berlalu, pagi pun tiba, pagi-pagi buta, subuh-subuh sekitar jam 4 gitu. Anak-anak ini harus segera kembali ke mes agar mereka itu tetap bisa kerja tanpa mengundang kecurigaannya Bu Bos. Mereka sudah tahu tempat kerja mereka seperti apa, bos mereka seperti apa, tapi mereka harus bertahan bekerja untuk beberapa hari lagi, karena beberapa hari lagi mereka itu gajian, dan sekarang mereka tuh nggak punya cukup uang untuk kabur atau pergi gitu aja. Setidaknya bertahanlah lagi sehari, 2 hari, 3 hari, biar mereka tuh dapat gaji, barulah mereka tuh berencana untuk pergi dari tempat itu. Toh juga mereka itu nggak diserang seperti si Nindi. Ya, walaupun ada ketakutan, rasa ngeri, was-was kerja di tempat itu. Sebelumnya rasa itu nggak ada sih, mungkin karena belum tahu. Dan sekarang karena sudah tahu, makanya ada rasa ngeri dan khawatir. Sayangnya mereka itu nggak bisa menyembunyikan ekspresinya. Di depan Bu Bos mereka kelihatan banget lagi khawatir, lagi was-was, lagi takut. Sampai akhirnya di hari gajian tiba, di mana mereka itu mau berhenti kerja secara bersamaan. Bu Bos tuh seolah sudah membaca situasinya, yang menyebabkan Bu Bos ini mengundur hari penggajian mereka. Di mana seharusnya hari itu mereka dapat gaji, ditunda. Begini kata Bu Bos, gajian kalian ditunda dulu ya, karena lagi ada gangguan bank nggak bisa tarik uang. Toh kalian tinggal di mes, nggak bayar mes, makan juga kalian di sini. Kan kalian tuh jadi belum begitu butuh uang. Kalau kalian butuh sabun, perlengkapan mandi, nggak apa-apa. Nanti saya bagikan secara rata buat kalian. Tenang aja, nanti gaji kalian dikasih kok. Begitu penjelasannya Ibu Bos. Malam itu, di mes mereka itu kumpul bersama, kayak nyari solusi gitu sebaiknya gimana. Karena mengingat bos mereka itu punya sesuatu yang mistis, tentunya mereka tuh harus cari solusi dong, mau lanjut kerja di sana atau enggak. Tiba-tiba di tengah malam, kok seperti ada sesuatu yang jatuh di atas atap mes itu, seperti benda keras yang terseret. Seperti suara pasir jatuh gitu, bres, kayak gitulah suaranya di atas atap. Otomatis mereka yang lagi kumpul itu keluar dong, dilihatlah ke atas atap. Apa sih itu suara apa? Ternyata nggak ada apa di atas atapnya. Nggak lama ada suara ringkikan datangnya dari belakang mes, dari halaman belakang bangunan itu. Karena rasa penasaran, akhirnya mereka bertujuh itu keluar ke halaman belakang. Sesampainya di halaman belakang, mereka dikagetkan oleh sosok wanita. Di sana si Mita ingat sama penjelasannya si Nindi, yang katanya dia sempat melihat sosok wanita di belakang bangunan itu, tepatnya di sumur itu. Dan kali ini si Mita juga ngeliat sosok wanita itu lagi deket sumur, lagi megangin katrol sumur. Kayak mau siap-siap narik air dari sumur pakai katrol gitu loh. Mita pun kaget, kakinya lemas, gak bisa berdiri sampai dia tuh harus dibopong sama teman-temannya kembali ke kamar. Setelah merasa tenang di dalam kamar, si Mita menceritakan apa yang sudah dialami Nindi. Sama seperti apa yang barusan mereka lihat di halaman belakang itu. Pas lagi tegang-tegangnya mereka bercerita, tiba-tiba pintu kamar seperti ada yang dobrak-dobrak dari luar. Akhirnya mereka bertujuh tinggal di satu kamar itu, nggak tidur semalaman. Pagi harinya, tanpa berpikir panjang lagi, mereka tuh udah niat banget buat kabur dari tempat itu.
Meskipun nggak punya uang, belum dapat gaji, yang penting nyawa selamat daripada ada uang, nanti nyawa jadi taruhannya. Dari semua penghuni yang ada di bangunan itu, tidak semuanya sebagai karyawan. 3 di antaranya merupakan orang kos biasa yang kerja di dekat situ. Tentunya anak-anak warung makan ini ngejelasin kan sama yang kos itu, kalau kosan itu ada masalahnya. Sebaiknya mereka pindah aja. Tapi ketiga orang itu memilih untuk tetap bertahan tinggal di situ. Kenapa? Pertama, karena biaya kosan di situ murah dibandingkan tempat lain. Terus jarak antara kosan dengan tempat kerja mereka itu dekat. Ditambah lingkungan yang nyaman, dan selama ini mereka itu yang bertiga itu nggak pernah diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kosan itu. Apalagi mereka bertiga itu nggak ada hubungannya sama warung makan. Akhirnya setelah mendengar penjelasan itu, ketujuh karyawan warung ini merasa ya udah sih, nggak usah dipaksain kalau emang dia tuh mau tetap tinggal di situ, yang penting mereka itu udah ngingetin. Mereka pun berhenti kerja di hari yang sama dan meninggalkan mes itu juga bersamaan. Kelakuan mereka itu membuat Bu Bos murka. Di malam itu, Nindi yang berada jauh dari sana mengalami hal yang sangat mengerikan. Saat itu Mita juga baru aja tiba di rumahnya bersama beberapa rekan kerja lainnya. Beberapa rekan kerja Mita yang mungkin belum ada kerabat, masih bingung mau pergi kemana, jadi sementara numpang di rumahnya Mita dulu. Ya sambil menenangkan pikiran lah, Nindi meraung-raung, rambutnya acak-acakan, tangan dan kakinya diikat. Menurut penjelasan ibunya Mita, beberapa waktu kemarin, si Nindi itu sempat menyakiti dirinya sendiri, bahkan orang yang ada di sekitar dia. Jadi terpaksa harus diikat dulu. Katanya malam itu bertepatan dengan malam sakral gitulah ya. Menurut kepercayaan orang di sana, yang katanya waktunya dedemit, jin, hantu, setan semua itu berkeliaran mencari mangsa. Katanya. Beberapa sesepuh tampak berjuang ngobatin si Nindi ini. Si Mita hanya melihat dari balik pintu bambu. Kebetulan rumahnya si Mita ini terbuat dari anyaman bambu. Ya, untuk orang kampung, rata-rata rumahnya emang terbuat dari anyaman bambu dan kayu. Setelah beberapa saat, kakeknya si Mita ini menghela nafas. Kayak gitu. Lalu dia menyeka keringatnya dengan punggung tangan kayak gini dan ngucapin makasih ke rekan sesepuh lainnya yang membantu di sana. Di saat yang sama, si Mita dipanggil ibunya dari dapur. Diminta untuk mengantar hidangan ala kadarnya kepada kakek dan para tetua yang ada di ruangan itu. Dari percakapan para tetua bisa disimpulkan bahwa kondisi Nindi sudah sedikit membaik. Cuman malam ini merupakan malam penentu di mana Nindi bisa selamat, bisa terlepas dari ikatan makhluk itu atau enggak. Kalau misalnya malam ini bisa dilewati, maka besok Nindi itu sudah bisa dipastikan bebas. Sementara kalau malam ini si Nindi tidak bisa melewatinya, maka bisa dipastikan nyawa Nindi tidak bisa diselamatkan. Dan di sisi lain, jika si Nindi bisa diselamatkan malam ini dan dia terbebas dari ikatan tumbal itu, maka hal buruk akan terjadi kepada si pelaku tumbal ini, yaitu Ibu Bos. Bisa dibilang dari awal, Ibu Bos ini sudah menargetkan si Nindi untuk dijadikan tumbal. Namun di menjelang hari H, ternyata si Nindi ini bisa diselamatkan atau bisa dibebaskan. Otomatis sulit bagi si Ibu Bos ini untuk mencari pengganti segera. Dan bisa jadi jika itu gagal, maka penggantinya bisa merupakan kerabat atau keluarga pelaku atau keluarganya si Bu Bos ini. Malam itu keluarga itu tidak bisa tertidur nyenyak. Mereka semuanya terjaga, bahkan para tetangga pada datang ke rumahnya si Mita ini ikut meramaikan rumahnya si Mita. Namun biarpun rumahnya itu ramai oleh para tetangga, suasana mencekam tidak bisa dihindari. Sesekali angin kencang bertiup dari berbagai arah, seperti membawa sesuatu. Sekitar di jam 11 malam lebih, Nindi menunjukkan reaksinya. Dia menggeliat, keringatnya bercucuran, wajahnya pucat. Pucatnya itu beda dari biasanya, bahkan seperti bukan Nindi gitu loh. Matanya berputar kayak gitu sampai yang kelihatan itu cuman putihnya aja kayak gini.
Para tetua berkumpul dan berdoa, mengambil air di gelas setelah diucapkan doa-doa, entah doa apa, lalu dipercikanlah ke tubuhnya si Nindi dan ke wajahnya si Nindi. Beberapa saat kemudian, sejam 2 jam, si Nindi pun berangsur membaik dan menjadi lebih tenang. Sekitar jam 2 dini hari atau jam 2 malam gitu, si Nindi pun akhirnya bisa tertidur lelap. Mita yang kelelahan nggak sadar, dia malah ketiduran dan bangun-bangun ternyata hari itu udah terang. Saat dia bangun, dia pun lari ke dapur kan, nyari ibunya yang lagi sibuk di dapur. Ibunya juga nggak banyak berkomentar. Si Mita pun lari ke kamarnya Nindi, dilihat Nindi di sana kelihatan jauh lebih baik dari kemarin-kemarin. Udah nggak pucet. Pokoknya mimik wajahnya tuh udah seperti orang normal. Hari sudah siang ketika kakeknya si Mita ini bangun. Melihat kakeknya bangun, Mita pun nyamperin. Terjadilah ya obrolan ringan antara cucu dan kakeknya. Nindi pergi ke dapur ngambilin kopi buat si kakek. Lalu mereka lanjut bercerita dan membahas tentang si Nindi, di mana menurut penjelasan kakeknya si Nindi ini sudah bisa dibilang terbebas dari hal-hal mistis itu. Hanya saja nunggu penyembuhan. Setelah beberapa hari, teman-teman lainnya yang sebelumnya sempat menginap di rumahnya Mita pun sudah pergi. Ada yang kembali ke kampung halamannya, ada yang mencari kerja ke kota, ya pokoknya mereka sudah meninggalkan Mita dan Nindi. Sementara Nindi yang sudah mulai sembuh, sudah bisa bangun, mengobrol, memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya Mita serta membantu-bantu keluarga itu. Meskipun nggak digaji, nggak apa-apa, hitung-hitung buat membalas budi. Kebetulan keluarganya si Mita ini punya ya beberapa kebun karet dan juga persawahan gitu, di mana memang membutuhkan bantuan. Apalagi si Mita ini nggak punya saudara cewek. Jadi dia senang banget kalau misalnya si Nindi mau tinggal di kampungnya. Kan si Mita jadi ada teman gitu ya. Nah, sekitar 7 bulanan berlalu adalah keperluan si Mita ini untuk pergi ke kota. Setelah sampai di kota, isenglah dia buat melewati tempat kerjanya dulu, yaitu warung itu. Nah, setelah melewati warung itu, dia ngeliat kok warung itu beda, namanya kok ganti, suasananya juga nggak kayak dulu lagi. Berhentilah dia di sebuah warung kelontong di dekat warung itu. Setelah berhenti di warung kelontong, dia belanja. Isenglah dia tanya ke pemilik warung kelontong itu. Pak, itu warung di depan kok kayaknya berubah ya, pemiliknya beda ya? Pemilik warung kelontong itu pun jawab, oh iya deh, itu warungnya tuh udah bukan yang dulu lagi, yang dulu tuh udah bangkrut, sekarang itu pemilik baru. Nah, di sini si Mita pun kaget. Bangkrut, bangkrut kenapa, Pak? Loh, adek nggak tahu? Oh ya, adek kayaknya dulu yang kerja di situ ya. Berarti nggak tahu ya? Oh iya, Pak, saya emang dulu kerja di situ, tapi saya nggak tahu kalau itu udah bangkrut sekarang. Si bapak pemilik warung ini pun menjelaskan. Katanya, pemilik warungnya si Mita dulu itu sudah dipenjara sekitar 5 bulan yang lalu. Karena salah seorang penghuni kos menemukan ada tulang belulang yang terkubur di salah satu rumah kosnya. Nah, di sini Mita pun kaget. Tulang belulang? Pantesan dulu sering diteror sama sosok wanita. Dia bergumam dalam hati. Lalu si bapak warung ini lanjut cerita. Nah, semenjak ibunya itu di penjara, salah satu anaknya itu sakit-sakitan dan meninggal. Dan sekarang anak lainnya itu juga tidak sehat, katanya ada sedikit gangguan mental gitu dan lagi diurus sama neneknya di kampung gitu deh katanya. Saya juga nggak tahu, ini kata orang-orang sini sih. Mita agak kaget, ternyata kasusnya jadi separah itu. Oke guys, ceritanya sudah berakhir, cuman sampai di situ saja. Makasih buat kalian yang udah nonton cerita ini sampai akhir. Buat kalian yang punya cerita seram, punya pengalaman mistis, kalian boleh ceritakan ke aku, nanti aku akan bahas cerita kalian. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.